Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang lensa. Seperti biasa, let's go. Nah, ini adalah lensa wide itu ya. Ini adalah lensa 16 mili. Gue pengen ngebahas tentang lensa-lensa murah yang memang ini bukan seri L. Kalau di Canon tuh L series ya. Ini lensa-lensa standar, maksudnya basic. Cuman menurut gue udah sangat cukup gitu. Ini ruangan sepertinya nggak terlalu gede. Bisa dibilang cukup gede juga. Cuman yang lo lihat mungkin di sini akan terlihat seperti lebih besar gitu. Karena ini lensa wide, Pak. Gue bisa pegang kepala gue di sini. Saking wide-nya gitu. Sebenarnya jarak gue ke kamera tuh segini. Nih, tangan gue jadi gede nih. Wip, ya kan? Ya kan jadi kayak hulk gue nih. Gitu. Harganya sekitar 7 jutaan doang, Pak. Lu bisa dapetin wide. Kok mahal dong 7 juta? Tidak. Ukuran lensa, apalagi lensa full frame, itu tidak mahal. Ngomongin tentang lensa gitu. Kelasan kamera full frame sekitar 7 juta, 5 juta itu tuh murah-murah, Pak. Kalau ngomongin lensa mahal L series tuh harganya 50 juta, Pak, 30 juta, 100 juta bahkannya ada gitu. Gue pengen ngebahas dulu sedikit tentang focal length. Mungkin lu sering lihat di kamera-kamera Canon 600D atau di DSLR yang mungkin lu pegang ada milimeternya kayak 18, 55, itu 50 mili segala macam. Itu fake. Maksud gue tidak fake ya, cuman itu tidak akurat gitu. Ukuran focal length yang paling akurat adalah berada di kamera full frame. Ngerti gak lo? Maksudnya gini loh. Aduh, kotor nih. Untuk mengukur lensa itu kita bisa patok dengan kamera full frame. Nah, 24 mm di full frame adalah 24 mm yang sesungguhnya. Ketika lu pasang 50 mm di kamera APS-C seperti 600D, 60D, M50 gitu ya, itu sebenarnya tidak sebenarnya segitu karena sensornya motong. Jadi ini misalkan ini 16 mm gua. Kalau lu pakai 600D atau pakai M50 atau M50 yang mana APS-C sensornya itu sebenarnya jadi kayak segini gitu. Jadi itu bukan 16 mm yang bener gitu. Yang bener itu 16 mm ya seluas ini, segila ini gitu. Tangan gue bisa jadi gede, bisa jadi kecil banget gitu. Nah, ini adalah 16 mm yang menurut gue recommended banget karena ukurannya kecil di full frame. Sangat enak ya. Oke, kita switch ke lensa yang focal length-nya lebih tinggi yaitu 35 mm. So let's go. Oke, sekarang ini gua berada di 35 mm. Cukup agak jauhan ya kan? Terlihat ruangan gue makin besar backgroundnya gitu ya. Kalau pakai 16 mili ruangan gue terlihat besar keseluruhannya. Kalau pakai focal yang lebih jauh atau lebih tinggi, ini akan terlihat ruangannya yang jadi terlihat gede gitu. Pintu ini jadi gede gitu aneh. Dan ruang lingkup yang gue dapat ini jadi lebih padat gitu. Tapi kelebihannya adalah kita dapetin bokeh di belakang sini. Blur kayak masa depan yang belum berjalan. Ini masa depan gua nih, fokus nih. Asik, bercanda. Nah, ini adalah 35 mm yang mana focal length yang menurut gua favorit gua banget gitu untuk bikin film, untuk bikin YouTube video. I always use this lens actually. 35 mm adalah favorit gua gitu. Bisa dibilang wide enggak dan juga tele juga enggak gitu, medium juga enggak. Jadi ya pas banget lah buat semua hal. Mau foto bareng banyak kan bisa, mau bikin bokeh bisa gitu. Jadi ya ini fit banget sih menurut gua. Lu bisa lihat tuh perbandingannya juga, jari gua tangan gua ukurannya normal aja gitu ya di 35 mm. Harganya juga berapa ya? 6 nya sekitar 6 atau 7-an lah. Kenapa mahal lagi, Bang? Karena lensa 16, 35, 85 itu bisa dibilang focal length yang indah banget gitu. Itulah kenapa lensanya juga mahal gitu. Mungkin karena optiknya juga, mungkin pembuatannya lebih sulit ya, gua nggak ngerti sebenarnya. Cuman rata-rata untuk kelasan rakyat seperti gua belinya 50 mili gitu. That's why lensa 50 mili itu harganya paling murah. So kita switch lagi. Ini sekarang kita di 35 mili. Kita switch ke 50 mili. Oke, siap-siap semakin lebih jauh ya. Ini jarak segini. Alright, ini adalah 50 mm di full frame. Nah, ini gue pakai Canon 50 mm gitu. Lu bisa lihat kan, lu bisa rasakan bahwa jaraknya semakin jauh, semakin padat gitu. Dan jelas double chin gue semakin membesar kelihatan, semakin gendut gitu. Ini karena dia pakai lensa 50 mm. Beda halnya sama di crop di APS-C gitu. Intinya ini adalah 50 mm di full frame. Nih.
Kalau di APS-C 50 meter jadi segini. Nah, kalau di full frame sebenarnya bisa lebih luas lagi. Nah, 50 mm ini menurut gua salah satu lensa favorit juga karena paling murah, Pak. Jadi gua pakai 50 mm untuk b-roll dan fotografi segala macam, cukup enough untuk bikin konten gitu. Kita mundur lagi, kita akan pakai 85 mm sekarang. Oke, ini adalah 85 mm yaitu lensa yang gue punya yang paling jauh gitu. Nah, focal length-nya jauh banget kan. Lo bisa bandingin nih jarak antar tangan dan kepala gue ukurannya jadi sama gitu. Dan juga double chin semakin gendut gitu. Nah, sekarang gue pengen ngebahas tentang 4 lensa basic. Jadi ini adalah 16, 35, 50 dan 85 mm yang mana sekarang lagi gue pakai untuk ngomong ini. Semakin kelihatan background gue makin besar. Lo bisa lihat pintu gue ini nggak fit di frame, nggak kayak yang pertama. Pintu dan segala rupanya kelihatan, tapi ini akan ketutup semua karena framenya sempit. 85 mm di full frame beda feelnya dengan 50 mm meskipun ruang lingkup yang lo dapet sama. Misalkan nih lo taruh APS-C di pinggir kamera gua dengan lensa 50 mm lo bisa dapetin ruang lingkup yang sama segini misalkan ya. Dan gue pakai 85 sama juga Pak, tapi feel-nya beda. Kenapa? Karena dia full frame gitu. Udah itu cukup membasmi semuanya. Gak bisa disamain APS-C dengan full frame dari secara rasa menurut gue. Karena dari F misalkan 1,8 udah gila di full frame gitu. Gak bisa lu compare di APS-C mau 1.4 pun menurut gue emang dari taste-nya aja udah beda gitu. Bukan berarti gue mau mematahkan APS-C, enggak. Cuman gue pribadi adalah big fan of full frame sensor gitu. Menurut gue fitur lebih buruk itu lebih tidak apa-apa dibandingkan tidak full frame. Ngerti gak lo? Dulu gue pakai kamera full frame yang kelasnya paling bawah dan ada yang harganya sama tapi kamera APS-C dengan fitur yang udah bagus, bisa 4K, bisa segala macam. Gue lebih milih full frame aja gitu dibanding yang fiturnya udah bagus, udah modern gitu. Karena gue emang suka aja sama hasil dari sensor full frame ini tuh, kelihatannya tuh real gitu loh. Jadi 50 mm nya enak, 85-nya juga buat b-roll tuh gila sih. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya yang pertama jelas distorsi, yaitu wide angle. Kalau wide angle tuh pinggir-pinggirannya akan melonjong-lonjong, mencekung-cekung lah gitu. Nah, dan juga impact ke bodinya apa? Ke subjek itu akan bikin lebih kurus. Kalau kita pakai wide semakin dekat itu kurus. Kalau makin jauh focal length seperti 85 mm, lu bisa lihat nih gue lebih gendut gini, ya. Gitu. Dan juga kelebihan dari focal length tinggi itu distorsinya semakin kecil. Apa itu distorsi? Yang biasanya di ujung-ujung sini yang bikin lonjong. Misalkan kepala gua taruh di pinggir nih. Di 85 mili atau 50 mili itu aman, distorsinya sangat sedikit, bahkan bisa dibilang nggak ada gitu. Jadi aman-aman aja. Tapi kalau pakai wide, lu pinggirin kepala lu, itu kan kayak piccolo, Pak. Lonjong gitu ya. Jadi ya seperti itulah intinya. Itu hanya sebagian dari teknis, tapi kalau dibilang lensa mana yang bagus, Bang? Tidak ada lensa yang bagus. Maksudnya bagus semua gitu. Tidak ada yang ini tuh the best lensa ever, tidak ada gitu. Lensa tuh cuma ada jenisnya aja. Yang pertama adalah fix, yang kedua adalah itu variable focal length. Kalau yang fix, disebut fix itu bukan 50 mili ya. Kebanyakan nih orang Indonesia salah kaprah nih. 50 mili lensa fix. Salah tapi benar, ngerti nggak lo? 50 mili benar lensa fix, tapi bukan berarti lensa fix itu 50 mili. Jadi lensa fix itu adalah lensa yang tidak bisa diganti focal length-nya, alias tidak bisa di zoom. 85 jeblak, udah 85 nggak bisa ganti. 35 jeblak, bahkan 16 mm gua itu disebutnya lensa fix, Pak. Bukan lensa zoom, bukan lensa apa gitu. Lensa fix, lensa wide fix gitu. Jadi bukan 50 ya, inget ya. 50 itu salah satu dari lensa fix. Dan lensa yang variable focal length itu bisa di zoom dari 18 ke 105 misalkan, atau dari 24 70 atau dari 24 300 gitu. Banyak lah jenisnya gitu. Bahkan Peter McKinnon pernah bikin video tentang the Trinity of Lens yang mana dia bahas dari 3 lensa itu tuh bisa segala hal gitu. Dari awal misalkan 24, gue lupa lagi 24 70, 70 200, 200 sekian sampai sekian gitu. Gue lupa lah, intinya the Trinity of Lens itu ada istilahnya di dunia fotografi gitu. Dan ya intinya seperti itu aja. Semua tergantung dengan kebutuhan lu. Oh, satu lagi gue pengen ngebahas tentang aperture. Aperture itu adalah bukaan lensa yang mana
pengaruhnya kemana? Ke cahaya yang masuk. Cahaya semakin banyak masuk, semakin bokeh nih, ngeblur di belakang sini nih, gitu. Nah, ada juga lensa tuh yang aperture-nya tuh variabel juga gitu. Jadi kalau di zoom berubah. Tapi yang bagus, yang mahal, biasanya aperture-nya diem. Jadi f4 atau f2 udah diem, ketika di zoom tetap bokeh, tetap bagus gitu. Itu biasanya di lensa-lensa L series kelasnya yang mahal sih gitu. Nah, makanya alternatifnya untuk kita nih rakyat seperti gua yang gak punya duit banyak, bisa pakai lensa-lensa murah seperti ini yang fix ya. Jadi 16, 35, 50, 85. Ini udah edan sih menurut gua. Kalau misalkan lu pengen beli satu yang mana nih? Kalau saran gua adalah 35 mm dan 50 mm dengan harga 3,5 juta itu udah sangat overkill Pak. Dan juga 85 mm yang mana harganya 10 juta ini sangat worth it. Karena apa? Dia punya makro. Makro itu adalah lensa yang bisa nge-shoot semakin dekat semakin fokusnya tuh keren Pak gitu. Jadi lu bisa ngasilin fotonya seperti ini. Nah jadi seperti itulah jadi seperti itu aja penjelasan lensa dari gua. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Gua taruh di description di bawah buat lo yang pengen beli lensa RF dari Canon yang sudah gua tadi praktekkan ya. Jadi segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum men.